Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sugihartini, Kepala Sekolah SDIT Bina Insani 2. SDIT Bina Insani 2 adalah sekolah baru yang merupakan sekolah pengembangan yang ingin turut berperan memberikan kontribusi dalam mendidik generasi muda calon pemegang estafeta kepemimpinan bangsa. SDIT Bina Insani 2 lahir pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2020. Kami memulai proses pembelajaran pada bulan Juli 2020 saat dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia, sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentunya kami harus menyajikan pembelajaran secara online. Namun, ini adalah menjadi tantangan untuk kami bagaimana kami bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah. Tidak hanya mengejar ketercapaian kurikulum, namun lebih kepada melatih keterampilan anak-anak di rumah atau life skill serta pendidikan karakter. Bagaimana tidak, saat ini orang tua mengambil peran sebagai pendamping anak-anak di rumah, sehingga kami harus kreatif dan menyenangkan menyajikan pembelajaran di rumah sehingga anak-anak bisa tetap bergembira, berbahagia meskipun mereka belajar dari rumah. Begitupun juga dengan orang tua, mereka tidak kesulitan mendampingi anak-anaknya di rumah. Visi SDIT Bina Insani 2 adalah menjadi lembaga Islam terpadu yang unggul dan berkontribusi demi mewujudkan generasi Qur'ani. Tujuan pendidikan SDIT Bina Insani 2 adalah anak-anak memiliki akidah yang kuat, beribadah yang benar, berakhlak mulia, kemudian memiliki fisik yang sehat dan kuat, mampu membaca dan menghafal Al-Quran, serta memiliki keterampilan hidup yang baik. Untuk menunjang itu semua, tentunya kami perlu persiapan dan perencanaan yang baik, mulai dari proses pembelajaran, serta mempersiapkan administrasinya seperti RPP, silabus dengan detail dan teratur. Keunggulan SDIT Bina Insani 2, yang pertama, kami mempunyai target anak-anak hafal 5 juz Al-Quran selama 6 tahun. Kita tahu bahwa tantangan saat ini dan masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus dibekali dengan akidah dan keimanan yang kuat. Ketika anak-anak dekat dengan Al-Quran, insya Allah mereka akan menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia generasi Qur'ani yang tangguh di zamannya. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahu bayyinah. Keunggulan kami yang kedua, sekolah kami adalah sekolah yang menyenangkan. SDIT Bina Insani 2 adalah sekolah full day dari jam 7.00 sampai jam 14.00 mereka berada di sekolah, sehingga kami harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dari awal sampai akhir. Kami aplikasikan pada proses pembelajaran seperti brain, kemudian ada ice breaking, puncak tema, market day, morning tea, dan event-event tertentu. Keunggulan kami yang ketiga, sekolah kami adalah sekolah yang berkarakter. Ada sebuah quote dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Didiklah anakmu sesuai zamannya karena mereka tidak hidup di zamanmu." Ini yang sedang kami persiapkan
kami mendidik anak-anak tidak hanya di bidang akademik saja, namun kami juga mendidik supaya akhlak mereka baik dan mereka akan menjadi manusia yang unggul di zamannya. Oleh karena itu, kami mempersiapkan atau membuat program karakter dengan 12 karakter yang akan diaplikasikan ke dalam 12 bulan. Ke-12 karakter ini bisa anak-anak aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Karakter yang pertama di bulan Januari adalah mandiri. Anak-anak diharapkan bisa mengatur hidupnya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, seperti menyiapkan makannya sendiri, menyiapkan pakaian dan memakai sendiri, menyiapkan buku-buku dan menata jadwal pelajarannya sendiri. Karakter yang kedua di bulan Februari adalah disiplin. Anak-anak diharapkan bisa disiplin mengikuti peraturan yang diberlakukan di sekolah dan di rumah. Kemudian anak-anak bisa disiplin dalam beribadahnya. Anak-anak bisa ibadah tepat waktu, tidak selalu diingatkan terus oleh orang tua. Karakter di bulan Maret adalah toleransi. Anak-anak akan hidup dengan banyak orang yang memiliki berbagai macam karakter dan kepentingan, dan ini harus dipersiapkan sejak dini. Karakter bulan April adalah bersabar. Anak-anak harus bersabar dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarangnya. Karakter bulan Mei adalah peduli sosial. Kemudian karakter bulan Juni berprestasi. Anak-anak tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, akan tetapi setiap ada peningkatan dalam diri anak itu adalah menjadi sebuah prestasi. Karakter bulan Juli adalah bersih dan rapi. Tentu ini adalah akhlak seorang muslim. Anak-anak harus dibiasakan bersih lingkungannya, bersih rumahnya, dan bersih pakaiannya. Karakter di bulan Agustus adalah sopan dan santun. Anak-anak harus tahu bagaimana akhlak terhadap orang yang lebih tua. Karakter di bulan September adalah percaya diri. Kemudian karakter di bulan Oktober adalah jujur. Jujur di sini terutama jujur ketika berbicara, jujur ketika ujian. Karakter di bulan November adalah cinta lingkungan, dan yang terakhir karakter di bulan Desember adalah gemar membaca. Ini akan terus-menerus diterapkan pada anak-anak sehingga diharapkan karakter-karakter ini bisa melekat pada diri anak-anak. Dan tentunya perlu ada kerjasama dengan orang tua di rumah, karena ada 3 unsur yang mempengaruhi keberhasilan karakter anak. Yang pertama adalah pola asuh di rumah, yang kedua adalah pola asuh di sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Akan tetapi ketika ada 2 unsur yang kuat antara lingkungan rumah dan sekolah, insya Allah anak-anak akan mempunyai karakter yang kuat. Sehingga kepada orang tua, mari untuk mempersiapkan pendidikan anak di rumah dan kemudian memilih sekolah yang mempunyai pendidikan karakter yang kuat. Kami menggunakan kurikulum 2013, kurikulum JSIT, dan khas SDIT Bina Islami 2. Nilai Islami dan saintifik menjadi ruh di setiap kegiatan pembelajaran. Di setiap materi sudah dipersiapkan nilai-nilai Islami, dan kami menggunakan pendekatan terpadu, sehingga setiap pengetahuan baru yang anak-anak dapatkan, mereka akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, anak-anak di kelas pun harus terlibat aktif, dinamis, dan bermakna. Anak-anak tidak hanya menjadi objek penerima pasif, namun anak-anak harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi nyaman karena guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, namun
berperan sebagai orang tua kedua di sekolah yang akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, mulai dari proses pembelajaran sampai kepada evaluasi yang dilakukan secara valid, otentik, dan sesuai dengan pembelajaran. SDIT Bina Insani 2 adalah sekolah para juara. Ini adalah tekad kami karena kami yakin bahwa setiap anak mempunyai kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Ada yang unggul di bidang akademiknya, ada yang unggul di bidang olahraga, ada yang unggul di bidang seni, ada yang unggul di bidang tahfiz, dan lain-lain. Kami sangat mengapresiasi setiap kelebihan yang ada pada diri anak-anak. Demikian gambaran SDIT Bina Insani 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.